Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olis Mulisin, terus ada Marsal Yanda Saputra, terus ada Wahyu Suhada. Kami di sini akan menjelaskan algoritma a priori asosiasi. Eh, di sini apa itu data mining dan analisis asosiasi. Sebelum membahas eh sebelum membahas algoritma a priori, kita pahami dulu konteks penggunaannya. Data mining adalah proses menggali informasi berharga dari kumpulan data besar. Salah satu cabang dalam data mining adalah analisis asosiasi yang bertujuan menemukan keterkaitan antar item dalam suatu transaksi. Contoh paling umum adalah market basket analysis, seperti menemukan bahwa pelanggan yang membeli roti biasanya juga membeli selai. Pola seperti ini sangat bermanfaat dalam strategi bisnis tentunya. Next. Oke, selanjutnya yaitu pengenalan algoritma a priori. Algoritma a priori dikenalkan oleh Rakesh Agrawal dan Ramakrishnan Serikat pada tahun 1994. Nah, untuk tujuannya adalah untuk menemukan frekuensi item set atau sekumpulan item yang sering muncul bersamaan dalam transaksi. Prinsip dasarnya disebut dengan a priori property. Jika di sebuah item set tidak memenuhi minuman support, maka semua kombinasi lebih besar yang mengandungnya tidak akan frekuensi juga. Next. Nah, di sini yaitu ada cara kerja a priori. Algoritma a priori bekerja secara interaktif. Berikut langkah-langkah utamanya. Nah, di sini ada empat ya, menghitung support semua item tunggal dan menyaring yang frekuensi. Terus yang kedua, menggabungkan item-item yang lolos menjadi kandidat dua item set, lalu tiga item set, dan seterusnya. Pada setiap iterasi dilakukan proses pruning untuk membuat kandidat yang tidak memenuhi minimum support. Nah, yang terakhir itu setelah frekuensi item set ditemukan, kita bentuk aturan asosiasi dan menghitung confidence serta lead untuk mengukur kekuatannya. Nah, proses ini dilakukan berulang sampai tidak ada lagi kandidat yang memenuhi syarat. Next slide. Nah, terus ini adalah rumus dan contoh perhitungan support. Sekarang kita bahas metrik pertama yaitu support. Support adalah proporsi transaksi yang mengandung item tertentu. Misalnya jika 20 dari 100 transaksi mengandung roti, maka roti sama dengan 2100 sama dengan 0,20 sama dengan 20%. Semakin tinggi support, semakin sering hanya item set dengan support di atas atas yang akan dilanjutkan ke tahap berikut. Oke, selanjutnya itu disampaikan oleh Saudara Wahyu. Oke, untuk selanjutnya yaitu rumus dan perhitungan confidence before slide. Dan untuk rumus confidence sendiri yaitu confidence A ke B itu sama dengan support A irisan B dibagi A dibagi support A. Yang contohnya jika ada 15 transaksi mengandung roti dan selai, 20 transaksi mengandung roti, maka confidence-nya 15 dibagi 20 sama dengan 0,75 atau 75%. Artinya, jika seorang membeli roti, ada 75% kemungkinan
mereka juga memberi selai. Confidence membantu kita menilai seberapa kuat hubungan antara dua item. Kemudian rumus dan perhitungan leaf-nya. Nah, leaf digunakan untuk menilai apakah dua item benar-benar berhubungan atau hanya kebetulan muncul bersama. Rumusnya itu leaf A ke B itu confidence A bagian dari B dibagi support B sama dengan support A bagian dari B dibagi support A dikali support B. Contohnya adalah support selai yang sama dengan 0,30, kemudian di lead-nya 0,75 dibagi 0,30 menghasilkan 2,5. Nah, nilai lead di atas satu menunjukkan hubungan positif dan signifikan. Kalau lead sama dengan satu berarti independen, dan jika di bawah satu menunjukkan hubungan negatif berarti ini independen. Next, selanjutnya untuk studi kasus di retail. Nah, salah satu aplikasi paling umum a priori adalah di sektor retail melalui market basket analisis. Contohnya, dalam dataset 38,765 transaksi supermarket ditemukan bahwa Walmart adalah produk paling sering dibeli. Algoritma a priori menemukan bahwa yogurt di Walmart punya lift 0,2 hubungan lemah, kemudian milk dengan tea punya confidence 100%, dan lift lebih dari satu menandakan hubungan kuat. Kemudian kombinasi tiga item seperti tea, egg, cola punya lift 1,85 cocok untuk bundling. Pola-pola ini membantu toko mengatur penempatan produk atau strategi diskon yang efektif. Next. Nah, untuk kemudian selanjutnya adalah studi kasus smartphone. A priori juga bisa digunakan untuk menganalisis fitur produk seperti fitur produk teknologi seperti smartphone. Fitur-fitur seperti ukuran layar, RAM, baterai, dan harga dikelompokkan lalu dianalisis. Hasilnya, RAM besar sering muncul bersama kamera resolusi tinggi. Layar terang berkorelasi dengan harga mahal. Dengan analisis ini, produsen dapat merancang produk sesuai tren pasar dan menyusun strategi promosi berdasarkan kombinasi fitur yang diminati konsumen. Oke, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Sanjana Saputra. Baik, yang selanjutnya ada studi kasus klasik, Diapers dan Bir. Salah satu studi kasus paling ikonik adalah hubungan antara pembelian diapers dan bir. Ditemukan bahwa banyak pria muda membeli diapers dan bir bersamaan. Meski terlihat tak berhubungan dan berkata lain, dengan lift lebih dari satu, pola ini dimanfaatkan oleh toko dengan menempatkan kedua produk berdekatan dan hasilnya penjualan meningkat. Ini membuktikan bahwa data bisa mengungkap pola tersembunyi yang tidak terlihat secara kasat mata. Lalu lanjut ada manfaat a priori. Apa saja sih manfaat a priori dalam dunia nyata? Yang pertama itu menemukan pola pembelian. Lalu yang kedua ada meningkatkan penjualan. Lalu selanjutnya ada sistem rekomendasi. Dan yang terakhir ada pengelolaan stok. Dengan metrik yang akurat, keputusan bisnis bisa dibuat lebih tepat sasaran. Lalu yang selanjutnya ada kelemahan. Kita lanjut saja langsung dengan bab selanjutnya. Kelemahan dan prospek pengembangan. Namun di sini algoritma a priori juga mempunyai kekurangan seperti yang pertama, tidak efisien untuk data besar, butuh banyak waktu dan sumber daya komputasi, yang dimana solusinya bisa digunakan dengan algoritma seperti FP Growth atau kombinasi dengan teknologi Big Data dan AI ke depan. A priori, a priori bisa diterapkan di media sosial, kesehatan, keamanan cyber, dan lainnya. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, algoritma a priori adalah alat penting untuk menganalisis pola asosiasi dalam data transaksi dengan metrik support.
confidence, dan leap, kita bisa menemukan wawasan bisnis yang bermakna. Mungkin seperti itu. Semoga penjelasan kami ini bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Olis Molisin. Eh, Mungkin kian dari presentasi kelompok kami ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.